netizen penasaran soal rumah tangga dari Baim dan Paula. Aduh. Suhu melihatnya gimana nih? Ya, yang pertama saya ucapkan ya tanpa mengurangi rasa hormat lah ya istilahnya. Ya, kalau sekilas balik lagi deh. Ya, namanya kehidupan, apalagi rumah tangga, kan nggak semuanya selalu jalannya lurus kan. Wajar lah kalau andai kan ada naik turun atau ada kerikil-kerikil batu-batu. Coba nanti untuk lebih fixnya atau lebih detailnya kita lewat Jamsi aja ya. Boleh? Gitu. Ini yang Baim ya? Iya. Kenapa tuh suhu? Kayaknya mental banget. Ini biasa. Nah ini kalau dari hasil Jamsi keluarnya angka 1 ya, gitu. Bisa diartikan kalau di keluarnya angka 1, kembali lagi dikaji kembali lagi. Kalau bisa kembali sama-sama mengkaji ke titik nol lagi. Artinya? Mulai start dari baru lagi, fresh lagi. Dan ikuti jalan yang lurus. Apa tuh? Dalam artian gini, kembali lagi saya katakan bahwa namanya dalam kehidupan, apalagi rumah tangga, ya toh juga kan kita mengerti lah secara dewasanya bahwa nggak semuanya berjalan dengan smooth kan, dengan lurus-lurus atau mulus-mulus aja kan. Ya wajar lah kalau kan ada naik turun atau ada kerikil batu-batu dan halangan dan sebagainya lah. Tapi saya yakin bahwa Baim sekalipun juga kan sosok yang bijaksana ya, apalagi kalau sudah disimbolikan dengan angka 1 gitu ya, bahwa kembali lagi sama-sama dikaji lagi, kembali ke titik awal, kembali ke titik nol, start fresh lagi dan ikuti jalan yang lurus. Tapi memang di dalam keluarga dia kesalahpahaman dalam segi apa sih, apa ekonomi, apa ada orang di belakangnya, gimana sih melihat? Kalau saya lihat sih kalau disimbolikan angka 1 ya, di sekarangnya sekalipun sebenarnya jalannya udah baik-baik aja, gitu loh. Hanya saja kan perlu dipahami kan bahwa namanya dunia entertain ya, mungkin dari banyaknya job kah atau ya kesibukan masing-masing pihak kah, itu semua bisa mempengaruhi juga kan. Tapi saya tetap berkeyakinan penuh bahwa nanti di kedepannya bisa dilalui kok dengan baik oleh kedua belah pihak yang ada gitu. Oke. Dari kedua pihak bisa dilalui. Apa memang saling berargumen dalam arti tanda kutip keras dalam satu pikirannya? Sebenarnya gini, perlu diwajari atau perlu dipahami bahwa namanya orang kadang-kadang kalau lagi capek kan, ya emosi juga mungkin kan lagi nggak balance lah, lagi nggak imbang lah. Ya namanya lagi ada ya ribut-ribut kecil mungkin, ya wajar lah kalau kadang-kadang tersulut lebih jadi besar lagi tuh api kan. Tapi saya tetap berkeyakinan penuh nanti semua di kedepannya bisa dilalui dengan baik kok. Ditentukan dengan kebaikan. Kenapa saat momen-momen tertentu atau momen yang ditunggu-tunggu di Idul Adha, foto itu hilang atau dia nggak memasang foto-foto yang biasanya dia potong di Instagram atau di IG atau gimana? Kok kenapa enggak? Saya tetap berkeyakinan penuh dan juga berharap dengan besar ya bahwa apapun yang sedang terjadi sekarang itu hanya sebuah lonjakan emosi sesaat lah. Gitu. Akan lebih baik menurut hemat saya, ya udahlah dikaji bersama lagi. Gitu. Di cooling down lagi lah sikon-sikon yang sedang memanas. Gitu. Saran saya seperti itu. Tapi memang nggak ada orang kedua atau orang ketiga nih. Kalau sampai sekarang sesuai dengan keyakinan saya, apalagi kalau sudah disimbolikan dengan angka 1, sepertinya enggak ya. Itu hanya baik lagi lah kerikil-kerikil kecil untuk sampai di kedepannya kalau kamu bisa laluin bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih kuat lagi. Itu aja. Tapi kenapa? Walaupun potensinya besar. Potensi apa nih? Ya tapi wajar. Namanya dunia entertain, hingar-bingar entertainment. Ya pasti wajar lah banyak ada
ya kanan kiri dan sebagainya lah, godaan-godaan. Tapi saya yakin tetap pihak-pihak yang sedang terkait, apalagi Mbak Imnya juga bisa melalui hal itu kok. Gitu. Nggak tergoda lah. Jadi unggahan foto itu hilang bukan masalah dalam keluarga, memang itu hal biasa ya dalam keluarga itu. Begini, kalau dibilang hal biasa, memang sebenarnya nggak bisa juga lah dikatakan hanya sekedar hal biasa lah. Tapi saya tetap berkeyakinan bahwa hanya sebuah lonjakan emosi sesaat aja dulu. Gitu. Ya akan lebih baik kalau kita rukun-rukun lagi lah. Tapi kenapa kemarin saat dipertanyakan oleh media istri dari Mbak Im sendiri, Paula, ya kan, soal dia tidak datang atau dia tidak mengantar, itu hanya minta doa. Apa kata doa itu? Ya namanya orang lagi ada perseteruan ya wajar lah, kadang-kadang jadi masing-masing lah. Cuma nanti juga di kedepannya saya tetap berharap penuh juga bisa kembali rukun lagi lah. Kayaknya Suhu masih agak gimana nih, ya kan, lihat dengan kata-kata bahasanya masih gini. Kembali lagi lah, saya coba rangkum aja ya, sederhananya ya. Pertama, namanya kehidupan, ya, apalagi rumah tangga, itu kan dua kepala jadi satu gitu loh. Benar. Istilahnya. Ya wajar lah kalau ada ribut-ribut kecil lah. Nah terus yang kedua adalah namanya dunia entertainment, apalagi job banyak. Wajar kali kalau lagi capek kesulut emosi. Nah terus kan potensinya juga besar kan, namanya dunia entertain, ada bidadari kan istilahnya. Tapi saya tetap berkeyakinan penuh bahwa Mbak Imnya itu sosok yang bijaksana lah, semua bisa dilalui kok gitu. Tapi rumor yang beredar bahwa memang titik permasalahan ada orang kedua dari pihak istrinya sendiri. Lo sendiri melihatnya gimana nih? Kembali lagi, segala hal itu ada kemungkinannya bisa terjadi gitu. Tapi saya tetap berkeyakinan semua bisa dilalui lah, semua bisa dilalui lah. Toh juga sang istrinya sekalipun atau bayinya sekalipun, ini kan juga bukan setahun 2 tahun kan sudah menjalaninya istilahnya. Belum waktu di awal perkenalannya dulu, udah berapa tahun kenalan berarti. Nah terus mau ngapain sekarang harus dibubarin istilahnya, gara-gara ada godaan kanan kiri nih misalnya loh, istilahnya. Makanya saya yakin kalau udah disimbolikan angka 1, potensinya besar untuk bisa rukun kembali. Yang terpenting sekarang mau nggak kita ademin suasana yang ada dulu, kaji bersama lagi, kembali ke titik nol, start fresh lagi lah. Tapi kan dari pandangan Suhu sendiri akan balik lagi, paling nggak ada titik-titik kerikil dong. Dari pandangan seorang Suhu melihat dari keluarganya Mbak Im sendiri. Iya, maka dari itu saya nggak menampik kalau ada masalah kerikil-kerikilnya tadi. Gitu. Tapi saya tetap berkeyakinan, kembali lagi simboliknya angka 1. Nanti semua bisa dilalui semua loh. Bicara angka 1 itu kan angka kesialan dalam tanda kutip, keganjil. Gimana melihatnya? Tergantung kita melihatnya dari sisi mana. Gitu. Kalau dari sisi saya mungkin melihat angka 1 justru itu sebuah pengeling ya, atau sebuah pengingat gitu, penasehat gitu. Bahwa ya memang sudah saatnya jalan yang mungkin sekarang kamu tempuh ini mungkin ya agak kurang lurus lah. Gitu, atau lagi ada halangan lah, kurang lebihnya gitu. Ya maka dari itu dikaji lagi lah. Balik lagi ke titik 0, sebelum 1 kan 0. Berarti balik lagi ke titik awal, start fresh lagi. 0 bukan karena ekonomi, karena kan bukan. Kalau karena ekonomi enggak lah, Tapi kembali lagi, wajar, namanya dunia entertain. Gitu loh, apalagi job banyak kah dan sebagainya. Gitu loh. Terus potensinya besar sekali, yang namanya cerita bidadari lah dan sebagainya lah, atau ya will atau pill lah istilahnya. Tapi saya tetap berkeyakinan bisa dilalui kok, jikalau memang itu istilahnya. Tapi Suhu sendiri melihat dari kaca seorang Suhu, apapun yang dilihat, karakter si Mbak Im sendiri gimana sih Suhu? Karena banyak yang menduga atau melihat masih sistem keras kepala ada. Gimana lihatnya? Ya begini loh, kalau karakter dari Mbak Imnya, yang pertama tadi saya udah katakan ya, beliau sosok yang bijaksana kah. Namanya seorang kepala keluarga, ya bukannya saya mau mewajarkan juga, tapi bukan sebuah hal yang tidak mungkin atau bukan sebuah hal yang tidak bisa terjadi, bahwa namanya kepala keluarga kan harus mengatur dong,
harus jadi pemimpin kan. Wajar lah kadang-kadang kalau ada rasa tegas, kalau ada sikap tegas dan sebagainya. Nah terus ketika dilontarkan beberapa perkataan melalui tadi sikap tegasnya tadi, ya namanya orang lagi capek, kesulut lah tuh emosi. Kan bisa juga terjadi begitu. Ya kalau andai kan ada, nggak mungkin lah pemimpin kagak ada batu-batunya dikit. Kurang lebihnya gitulah, bahasa paling sederhananya lah. Pasti ada lah batu-batunya dikit. Wajar lah itu. Karena seorang pemimpin kan. Oke, bisa digunakan lagi apa itu? Jamsinya dengan kata apakah goyah dalam rumah tangga dia? gimana, sorry? Apakah masih dalam kondisi goyah atau retak? Coba buktiin lagi dengan itu. Kalau memang keluarnya di angka 1 lagi, Nah, ini malah keluarnya angka 0. Jadi emang sudah dikuatkan lagi kan. Memang mau nggak mau harus kembali lagi. Tadi udah diingetin, gitu loh. Namanya angka 1, ya kan istilahnya. Ya udahlah segala sesuatu sikon yang kurang mengenakan, kurang baik sekarang, kaji lagi deh bersama. Kembali ke titik 0. Ini nggak ada trik, nggak ada gimmick loh, istilahnya. Ini udah simbolik nih. Start fresh lagi lah. Kita nggak bisa bilang bahwa 0 ini sesuatu yang buruk. Justru karena kalau kamu sudah kosongin diri kamu lagi, kembali ke titik 0 lagi, kamu bisa menjadi segalanya nanti di depannya. Menjadi lebih baik lagi nanti di depannya. Ini udah pengeling nih. Udah simbolik nih. jadi selama ini yang rumor beredar bahwa dia tidak jalan bareng, menghapus foto, dan tadi detik-detik lahir beberapa kali juga dia punya acara dan tidak satu frame atau tidak satu atau berdua atau 3 atau anak-anak berjalan itu emang tidak ada masalah ya, cuman hanya masing-masing ada kesibukan ya, ya. Kalau dibilang nggak ada masalah, kan ada masalah. Namanya kesibukan dan sebagainya itu kan juga masalah dong. Berarti kerikil-kerikil kan. Iya. Tapi kan tetap dong bisa dilalui. Yang penting kita kaji bersama lagi. Yang dua pihak yang sedang terkait nih, mau nggak untuk balik ke titik 0 lagi, ikuti jalan yang lurus. Itu aja lagi. Orang pengelingnya udah tepat kok. Penasaran dengan kata balik ke 0 itu karena ekonomi kan? Karena dulu dia sempat naik, nah saat ini Kalau ekonomi saya yakin enggak. tidak, orang kedua tidak. Gini, bahasa saya gini deh. Ya kembali lagi, namanya dunia entertain, namanya bidadari itu pasti ada ya. Godaan-godaan pasti ada lah, ada untuk kedua belah pihak lah. Tapi saya yakin bisa dilalui kok. Karena kedua belah pihaknya sekalipun juga orang yang benar-benar megang komitmen penuh kok. Itu aja lagi. Tidak ada berpikiran dari Su untuk bilang bahwa memang tidak goyah, tidak ada retak dalam rumah tangga dia. Kalau retak ya dibilang retak lah, namanya lagi ada masalah. Jadi kalau dibilang ada orang pihak ketiga dan sebagainya, saya berkeyakinan tidak. Retak karena apa? Ya karena kesibukan masing-masing aja. Namanya dunia entertain, jobnya banyak, berarti duitnya banyak dong. Ya tapi kan sibuk. Ya wajar kali kalau kesulut emosi, namanya lagi ngoceh-ngoceh dikit lah. Paling nggak koreksi masing-masing ya. Iyalah, koreksi masing-masing, redemin lagi, cooling down lagi. Ya udah, kaji bersama, balik start 0 lagi. Start fresh lagi. Ya suatu kemarin Paula Verhoeven sempat di doorstop sama teman wartawan ketika ditanya soal rumah tangga, dia bilang doakan yang terbaik. Kata itu ada maksudnya nggak? Kata-kata doa yang terbaik itu bisa terucap oleh siapapun yang memang lagi ada sebuah permasalahan. Ya tapi permasalahan yang besar atau enggak, bagi saya berkeyakinan penuh ini semua bisa dilalui. Batu sebesar apapun atau halangan sebesar apapun, kalau memang dijalaninya bersama lagi, semua pasti bisa dilalui. Itu aja sih pesan saya. Harapan saya atau ya kalau boleh saran sekalipun deh. Jadi nggak ada orang kedua nih ya, nggak ada yang untuk bilang bahwa Paula sendiri. Kalau saya berkeyakinan penuh tidak. Oke. Saksikan terus Rasis Infotainment. Dan untuk mendapatkan berita terupdate,
like, comment, share, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap Drasis, rumor artis dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Drasis, rumor artis dan selebritis. Bukan gosip Tapi fakta.